Baik, saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas memastikan konsistensi data. Yang pertama, kita mengopas dari Excel pertanyaan tersebut dan dipaste ke IBM SPSS. Kemudian kita menuju ke variabel view. Kita mengganti variabel nama dengan kata just pertama. Di just pertama terdapat learning, autonomy, fun, agency, curiosity, iteration, social, creative, collaboration, open, reserve. Practical, resiliency, minimal, substansi, iteratif. Kemudian kita mengganti variabel just kedua, yaitu sama seperti just pertama. Yang pertama yaitu just pertama learning, just kedua autonomy, just ketiga fun, just keempat agency, just kelima curiosity, just ke 6 iteration dan seterusnya. Kita mengganti variabel nama tersebut dari just pertama dan sampai ke just ketiga. Kita memasukkannya harus satu-satu. Kemudian kita klik analis, kemudian kita ke correlate verified. Kemudian kita memasukkan semua just one ke variabel kanan. Uji validitas tersebut merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya. Nah, ini korelasinya dari just pertama. Kemudian kita menuju ke analis scale, menguji reliability. Jadi just pertama dimasukkan ke item dari 1 sampai angka 16. Teknik uji validitas item dengan teknik item total correlation dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Dari data tersebut kita mengetahui data tersebut valid atau tidak. Kemudian kita menguji just kedua. Seperti just pertama, kita harus memasukkan just kedua ke variabel. Pengujian dikatakan signifikan dengan kriteria menggunakan R-tabel pada tingkat signifikan 0,05 dengan uji dua sisi.
Jika nilai positif dan R hitung lebih dari R tabel, maka item dapat dinyatakan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Ini untuk korelasi judge kedua. Kemudian kita menguji reliability dari judge kedua. Seperti judge pertama, kita harus memasukkan judge kedua ke kolom item. Pada metode corrected item total correlation tidak perlu memasukkan skor total karena sudah hitung secara otomatis. Kemudian kita melihat korelasi dari judge ketiga, jadi mengeluarkan variabel judge kedua dan memasukkan judge ketiga ke variabel kanan. Kemudian kita menganalisis reliability dari judge ketiga. Seperti cara pertama, kita ke menu scale, kemudian kita memasukkan judge ketiga ke item. Dari reliability judge ketiga dapat dilihat angka validnya sampai 100%. Kemudian kita menguji kita melihat apakah sudah semua untuk yang diuji dari variabel tersebut.
Dari data jas pertama, jas kedua, dan jas ketiga, kita pilih dependent dan independent. Untuk playful itu masuk ke data independent, dan untuk yang frugal values masuk ke data dependent. Uji asumsi datar dan uji asumsi klasik menjelaskan tentang hasil uji normalitas dengan metode one sample Kolmogorov-Smirnov. Untuk pengambilan keputusan apakah data normal atau tidak, maka cukup membaca pada nilai signifikansi. Jika signifikan kurang dari 0,05, maka kesimpulan data tidak berdistribusi normal. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal.